لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa pengajian mingguan kita, tepatnya pada malam ini tanggal 18 Agustus 2026 atau bertepatan dengan tanggal 5 malam 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, disembuhkan segala penyakit-penyakit kita, disehatkan badan kita, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Furudus shalah 17. Syarat fardu salat ada 17. Ya, di kitab yang kalian lihat minggu yang lalu sudah dibahas. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat, dengan segala macam yang sudah dijelaskan. Ya, niat itu bagaimana, posisinya di mana, tempatnya di mana, dan sebagainya. Ya, intinya jangan niat sebelum sholat. Itu sunnah. Wajibnya niat yaitu adanya di dalam hati. Kapan waktunya? Berbarengan dengan mengucap kalimat Allahu Akbar. Jadi mulut kita Allahu Akbar, hati kita berbarengan dengan ucapan Allahu Akbar, yaitu niat sholat. Wajibnya apa? Sudah dibahas minggu yang lalu, tinggal dilihat lagi. Sengaja Anda simpan di YouTube. Kalau di HP berat. Kebanyakan bisa ratusan file, bukan bisa ribuan kalau kita insya Allah panjang umur. Nah, kalau YouTube kan nggak bakal berat di HP kita tersimpan. Nah, sudah dijelaskan itu. Ada gosodul fi'li, yaitu nawaitu.
usolli. Kemudian ada fardhiyah, yaitu fardu ta'yin, menyebutkan dohor, asar, maghrib, dan sebagainya yang wajib. Jadi usolli fardhul maghrib sah sudah. Kemudian penambahan mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, kemudian bertambah dengan adaan jumlahnya rakaat, itu adalah sunnah, bisa dimasukkan, alhamdulillah. Tapi yang wajib usolli fardhul zuhri, usolli fardhul maghrib, terus sampai usolli fardhul subhi. Nah, kemudian masalah imam juga dibahas. Hukumnya menjadi imam itu niat imamah atau imaman atau jamaah, ya itu kalau jamaah makmuman ya. Kalau niat imaman itu hukumnya sunnah, kecuali dalam 4 macam sholat. Ya, hukumnya wajib, yaitu Jumat, kemudian sholat mu'addah, sholat yang diulang, kemudian sholat mandhurah jamaah, sholat yang jamaahnya dinazarkan, kemudian sholat mutaqaddimah fil matar, yaitu sholat di jamak takdim dalam hujan. Sudah dibahas ya, jadi nggak diulang lagi, bisa dilihat lagi. Baik, adapun makmuman hukumnya wajib, yang kelamaan. Kalau di luar takbir yang di dalam niat itu nggak jadi masalah. Misalnya Allahu Akbar, kita baru usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu maghrib, udah Allah Akbar, imamannya belum kita sebut, masih boleh langsung kita sebut imaman atau makmuman. Kalau imamannya memang sunnah, kecuali yang 4 tadi. Kalau dia nggak baca sampai habis, nggak batal sholatnya, tapi pahala jamaahnya nggak dapat. Tapi kalau makmuman wajib, ya, walaupun nggak harus berbarengan dengan takbir. Paham ya? Sudah dibahas. Sekarang ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram di kitab itu? Wahia Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Ya, diperhatikan nih. Pentingnya kita mengaji, terutama masalah seputar sholat. Karena sholat itu dilakukan setiap hari. Puasa yang wajib hanya setelah zaman Ramadan. Puasa kita hanya di bulan Ramadan. Yang lain-lain sunnah. Anda bicara yang wajib dulu. Adapun kalau yang wajib tiap hari kita lakukan adalah sholat. Zakat setahun sekali. Itu pun kalau kena nisabnya. Kalau kaya, kalau nggak kaya, nggak wajib zakat. Yang ada dizakatin. Tapi kalau sholat, nggak peduli miskin, nggak peduli kaya, sehat, pejabat, rakyat, kaya, miskin, sehat, sama semua. Nggak ada pengecualian. Mau siapapun sholat, terutama yang Nah, itu yang penting dipelajari dan yang berkaitan dengan sholat. Dari syarat-syaratnya sebelum sholat sampai masuk ke dalam sholat. Ini kita pelajari. Kalau enggak, bahaya. Kalau sholat enggak benar, berarti amal-amal lain enggak dianggap nanti. Ya, karena sholat itu pokok. Ya, kayak paling berat belajar fikih, paling berat. Hebat kalau bisa majelis sebanyak fikih, hebat. Allahu Akbar, mengucap Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Sumiyat bidzalik, dinamakan yang demikian itu takbiratul ihram li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Dinamakan takbiratul ihram, takbir ya takbir, kabbaro yukabbiru takbiran. Itu bahasa Arab, mengucap kalimat Allahu Akbar. Kabbaro yukabbiru takbiran. Sekalipun banyak orang yang melecehkan takbir, ya, suka dimain-mainin. Padahal tuh pengucapan kalimat Allahu Akbar. Hati-hati, bisa jadi kafir dia. Kalau dia ngaku kalau bukan orang Islam kita nggak peduli. Tapi kalau orang Islam melecehkan kalimat takbir, itu bisa menjadi kafir, murtad. Ya, itu syiar Allah, kalimat Allah yang agung. Kabbaro yukabbiru takbiran. Kabbaro yukabbiru takbiran karena mengambil ke masdar takbir, yaitu pengucapan kalimat Allahu Akbar. Kemudian apa takbiratul ihram?
Takbir mengucapkan kalimat la ilaha Allahu Akbar. Al-ihram yaitu memutuskan sesuatu li'annaha tuharrimu, ya, menjadikan haram apa yang menjadi halal. Sebelum takbir halal. Ketika takbiratul ihram, pengucapan Allahu Akbar, maka semua yang halal jadi haram. Maka dibilang takbirnya takbir ihram, ya. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, diharamkan sudah. Apa? Seperti makan. Makan halal. Makan yang halal ya, bukan makan yang haram. Yang makan halal lagi nggak boleh. Allahu Akbar. Inti makan permen sambil ngunyah. Ada makanan, nggak sah. Haram, batal. Wal kalam, ngobrol. Sebelum sholat ngobrol. Boleh. Tapi ketika udah takbiratul ihram, nggak boleh. Minum, nggak boleh. Itu dikatakan takbiratul ihram. Baik, syaratnya takbiratul ihram ada isrun, ada 20. Tuh syaratnya. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Tiba ngikutin orang doang, kayak orang sekarang. Cuma bisa naik motor, tapi aturan berkendara jauh panggang dari api. Ya, begitulah. Tahu sholat dari takbir sampai selesai salam, tapi bagaimana tata caranya mereka nggak tahu. Setiap rukun itu ada syarat-syaratnya. Syarat itu wajib dikerjakan. Baik, syaratnya takbir ada 20. Yang pertama an yusmi'a nafsahu hurufaha. Yang pertama yaitu yang takbir itu mendengar dirinya huruf-hurufnya. Apa yang diucapkan harus kedengaran sama dirinya sendiri. Gak sah tuh. Dia takbir pertama itu udah nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada ucapan. Mesti ada kedengaran sama diri sendiri. Kecuali dia jadi imam baru, ya. Tapi bukan niat ngebilangin, bukan. Ya udah dikencengin karena dia seorang imam biar kedengeran. Tapi kalau dia seorang makmum nggak usah kenceng-kenceng. Ini kita kalau jadi imam nih lagi Allahu Akbar di belakang kita yang sausatan. Oh kaget itu imam. Jadi nggak konsentrasi, nggak usah. Cukup mami diri sendiri makmum. Makmum lo mau jadi imam? Jangan, sudah. Imam boleh, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Jangan makmum, Allahu Akbar. Nah kedengeran sampai semua satu RT. Bahasanya begitu. Cukup sama dirinya sendiri itu takbir. Ya, kalau inti sholat sendiri, sholat sunnah dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya maksudnya diri sendiri ini karena pakai speaker jadi inti dengar. Ya begini. Allahu Akbar. Segitu aja masih kedengeran dikit. Ya, cukup. Yang penting jangan mingkem. Habib gimana yang gagu? Kan udah kemarin. Ya, kalau yang namanya nggak bisa ngomong itu namanya darurat. Masuk, berisik jadinya nggak bisa ngomong ya jadi paksain, bukan menghina, bukan. Jangan, nggak bisa, udah. Udah. Dia udah ngucap sebenarnya lisannya, bukan sekedar mingkem. Enggak. Ada usaha di mulutnya untuk bicara walaupun nggak kedengeran. Yang kedua, antakuna halatal qiyam fil fardi, yaitu keadaannya dia mengucap, ya hukumnya wajib berdiri dalam sholat fardu, kecuali orang yang memang tidak bisa berdiri, beda lagi. Ini bagi orang yang normal, jangan inti takbirnya dalam keadaan masih jalan atau masih duduk, lagi duduk Allahu Akbar diri langsung aja begini, nggak boleh, keadaannya harus berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Nanti pengecualian ada ya di tentang di apa namanya masail di dalam masalah-masalah. Ini dulu yang 20 komponen. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah adalah keadaannya takbir dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Yang keempat, at-tartibu fiha. Yang keempat adalah tertib pada takbir. Paham tuh ya? Tertib pada takbir berarti apa? Tidak boleh diacak-acak. Jadi Akbar Allah. Kan tertib itu belajar tuh. Yang namanya sholat ada hukum tertib di akhir. Berarti dari Allah, dari takbiratul ihram, dari berdiri sampai salam nggak boleh diacak-acak. Wudu di bawahnya ada tertib terakhir. Artinya apa? Satu nggak boleh jadi tiga dilongkap-longkap atau diputer-puter, nggak boleh, harus berurutan, namanya tertib, teratur. Ya, yang keempat
teratur, tuh aturan, tertib, bahasanya bahasa Arabnya tertib. Yang kelima, an-nutqu bilafzil jalalah, yaitu ucapannya dengan lafaz jalalah, Allah. Nggak boleh pakai yang ganti yang lain. Lafaz jalalah, Allah. Nggak boleh ar-Rahmanu Akbar. Gitu. Atau yang lain-lainnya. Harus Allah. Ya. Yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar, dan ucapannya dengan lafaz akbar. Allah sifatnya banyak. A'zam sama, besar, maha besar. Ya, akram bisa juga yang mulia. Atau pakai yang lain, Allahu Rahman dan sebagainya. Tidak boleh. Yang pertama harus ada Allah, yang kedua, yang keenam ada ucapan akbar. Nanti ada penjelasan lagi setelah itu nanti. Yang ketujuh, ada mumad di hamzatil jalalah. Adam itu tiada ya, bukan Adam pakai ain ini, yaitu Adam namanya, itu pakai alif. Adam, Hawa, Adam, Idris itu pakai alif. Kalau pakai ain, Adam itu namanya nggak ada, ya, tiada. Tiada atau nggak ada, ya terserah inti nulisnya gimana kak. Yang penting inti paham. Mat tuh manjangin, mat. Ya, ada mat sukun, mat arid dan sebagainya. Mat memanjangkan apa? Hamzah jalalah. Hamzah jalalah mana ini? Allah ada hamzah. Ya, alif. Alif kan nggak bisa dibaca, nggak bisa. Alif nggak bisa dibaca. A I U tuh huruf hamzah yang dibaca. A I U tuh huruf Kalau alif nggak bisa manjangin. Ma, ka. Tapi kalau dibaca nggak bisa. Ya. Makanya hamzah dibilangnya bukan alif. Hamzah jalalah, Allah. Allah ini A-nya jangan dipanjangin. Allahu Akbar. Hati-hati tuh. Iya. Bukan ngecilin orang. Ada syarat-syaratnya. Ketika takbir kita lihat udah begitu, kita mundur jadinya. Baru di awal. Hati-hati tuh. A-nya nggak boleh panjang. Allah. Allahnya, lamnya tuh. Bukan A-nya. Bisa jadi. Oh, ada banyak deh azan aja pada banyak begitu. Mau dilagu-lagi, jangan dilagu-laguin. Ya, pakai tajwid, pakai makhraj yang benar, belagu sendiri. Paham nggak? Ya, belagu bukan belagu ini, bukan berlagu sendiri gitu, berirama sendiri. Bukan dilagu-laguin akhirnya hancur. Ini bukan qasidah-qasidahan, bukan. Yang panjang kadang-kadang pendek, ya inti baca yang tidak tasdid-tasdidin. Oh, iya. Coba deh kalau lagi ini lagi asrokol dan sebagainya, banyak sebenarnya ya, ditarik di ini yang nggak panjang dipanjangin yang pendek ya, itu memang lagu ada nanti ada hukum-hukumnya tentang gitu. Tapi kalau ini tentang bukan bicara qasidah, ini bicara lafaz yang harus benar bacaannya, seperti Fatihah nggak bisa ya, bismillah nggak bisa, itu banyak panjang kemana-mana, berantakan. Nggak boleh. Baca yang benar. Nanti akan berlagu sendiri. Paham ya? Berirama sendiri. Yang keberapa tadi? 7. Ya. Nggak boleh panjang. A-nya ini udah paham ya? A-nya nggak boleh panjang. Langsung Allah. Jangan Allah. Nah, hati-hati tuh. Kemudian yang ke-8. Adamu maddi ba'i akbar. Meniadakan atau meniadakan memanjangkan ba dalam akbar. Ya, memanjangkan ba dalam kalimat akbar. Nah, gitu aja dah. Memanjangkan huruf ba pada kalimat akbar. Kalau ada guru sambil baca, walaupun inti baca begini kasih orang belum tentu paham. Tapi karena ada penjelasan guru, inti bisa mahamin gitu. Ntar kasih di rumah sama bini. Apaan nih maksudnya? Nah, inti tahu karena inti udah ngaji. Tuh artinya memanjangkan nih. Contohnya Allahu Akbar. Hati-hati tuh. Jadi bisa 2 ketuk tuh. Ya, 1 alif. 1 alif belajar kan ya? Allah tuh 1 alif tuh. Belajar tajwid kan? Belajar dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Bismillahirrahman. Itu naik, itu ditekan dikit aja udah 1 alif 2 ketuk.
gitu. Nggak mesti panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca jadi imam juga orang kabur kelamaan. Ya, biasa aja kayak orang murotal. Nah, ketika ada penekanan tuh itu udah satu alif. Jadi ini nggak boleh Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, banyak ya begitu. Ya, hati-hati. Ya, azan, baca ini. Nggak boleh. Ya, merusak daripada makna. Ada di kitab yang besar-besar arti jadi lain. 9. Adamu tasdidil ba. Yang ke-9 syaratnya daripada kalimat Allahu Akbar tidak boleh meniadakan ditasdid ba-nya. Tidak boleh ditasdid ba-nya gitu aja. Atau meniadakan tuh maksud meniadakan arti tidak boleh. Ya, ba-nya ditasdid atau tasdid ba. Tasdid ba. Tasdid tahu ya? Di double. Nanti dicontohin. Ba-nya nggak boleh ditasdid. Nih. Allahu Akbar. Kepasehan. Apa paseh dari mana? Allahu Akbar gitu. Paham nggak? Akbar, ba-nya ditasdid. Jadi double. Allahu Akbar. Bisa aja kan? Allahu Akbar. Gitu misalnya. Ya, nggak boleh. Kemudian yang ke-10. 10 al-muwalatu bainahuma. Yaitu mualah di antara keduanya harus berlangsung. Apa bahasanya? Nyambung gitu, ya. Mualah itu continue. Nah, bahasanya keren. Continue di antara keduanya, di antaranya. Continue di antara keduanya. Maksudnya continue pengucapan kalimat Allahu Akbar. Nggak boleh dijeda. Allah Akbar. Ya, kali gitu. Kelamaan tuh, nggak boleh. Sama baca Fatihah begitu juga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malu. Yang hebat-hebat so Imam Sudais tuh ya. Ya, kita nggak bicara beda ininya nggak lihat. Biasa aja. Ya, yang kelamaan tidur orang. Kok kelamaan jangan. Ini paling males nih. Orang makan demen nih mama nih. Cepetan juga enggak, biasa aja. Biasa aja seperti yang dia baca Fatihah gitu ya. Orangnya ngantukan begitu. Benar. Imam Sudais sudah enak. Udah segitu deh. Standar itu kalau untuk melihat. Ya, pernah dengar kan? Yang di Mekah tuh? Ya udah itu aja udah. Ya. Wah, Habib golongannya beda. Bukan, kalau gitu-gituan kita jangan pakai gitu-gituan. Beda pendapat, boleh. Tapi dalam satu hal yang bagus, akuin, jempolin tuh. Enak. Ya, jadi Imam Sudais ini. Dipanggil Imam Sudais karena jadi imam namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Ya, di sini Jakarta datang ke Istiqlal sembahyang. Kunut. Paham nggak? Tuh, ya adanya perbedaan menghargai. Lagi di sono kita nggak jadi masalah. Jangan pakai berantem. Ya pikirin orang yang nggak sholat, yang masih minuman keras, yang merayakan 17 Agustus nggak cara yang Islami. Yang begitu. Jangan anti sama 17 Agustus, jangan anti sama perayaan, jangan anti sama bendera, jangan. Hormat nggak apa-apa, nggak jadi sirik. Ya, tapi kelebihan juga ya, jangan. Arti kelebihan apa? Menghina atau merayakannya tapi melebihi daripada syariat, artinya berbuka-buka, mabuk-mabukan. Nah, itu udah kelebihan. Ya. Euforianya tuh kelebihan. Artinya bertentangan dengan agama. Ya, laki-laki jadi perempuan jadi laki, nggak boleh. Kemudian yang berapa? 11. Ya, mualah tahu ya, artinya bersambung. Ya, continue. Ke-11. Ada mumad di alif al-jalalah. Ziyadah ala sab'i alafat. Nah, ini yang ke-11 nih. Meniadakan memanjangkan Meniadakan memanjangkan alif jalalah. Catat tuh. Tiada memanjangkan alif jalalah. Nanti diterangkan alif jalalah. Ya. Ziyadatan ala sab'i alaf. Ya.
Niadakan memanjangkan alif jalalah ditambah sampai 7 alif. Ya. Sampai 7 alif. Ya. Tujuh alif itu wahuwa mayastawi arba asyara harokah, yaitu disamakan dengan arba asyara, yaitu 14 harokah, 14 gerakan atau 14 ketukan. Jadi satu alif, dua ketukan, dua ketuk. Ya, kalau main lagu tuh gitu kali ya. Ya, satu, dua, satu, dua. Nah, itu istilahnya. Jadi kalau 7 alif berarti 14 ketukan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu namanya 7 alif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu istilahnya. Satu itu alif namanya tuh ya di dalam apa namanya? Dalam tajwidnya. Jadi kalau dibilang 7 alif berarti 14 ketukan. Nah, mengucapkan lafaz jalalahnya ini nih Allah, cukup aja 2 ketukan, 3 ketukan, masih boleh. Jangan sampai melebihi 7 alif. Maksudnya bukan 7 ketukan, 7 alif alias 14 ketukan. Ya, misalnya Allah itu aja. Jangan sampai 14. Ya, kelamaan juga. Ya, pokoknya jangan sampai 14. Azan begitu juga nanti. Ya, banyak banget ya. Allahnya panjang, asyhadu an la ilaha illallah gitu hitungnya. Sampai 20. Oh, itu tes dah kalau percaya. Jangan sampai segitu. Nanti lihat azannya Mekah, azannya Madinah, azan di Hadramut, enggak panjang-panjang. Ya. Enggak panjang-panjang tuh dalam arti tuh belakangnya enggak terlalu panjang, paling banyak 10, paling 5 alif. Ya, jangan sampai 10 alif 20. Sedangkan ini jangan lebih dari 7 alif. Udah wajar aja. Allahu Akbar. Nah, nanti di sini ada tentang istihdar hakiki, istihdar urfi. Jadi menghadirkannya itu enggak langsung atu-atu usolli fardhul maghrib. Apalagi tambahin yang sunnah, salasa rakaati mustaqbilal kiblati. Nah, itu bisa 14 itu. Apalagi nggak masuk-masuk. Paham nggak? Diulang-ulang gitu. Allah. Dia nggak sadar tuh Allahnya melebihi dari 7 alif atau 14 ketukan. Itu tidak boleh. Yang ke-12. Paham ya? Paham. Insyaallah paham. An la yazida wawan. Ini wawan bukan wawan nih nama orang. Wau. Karena maf'ul jadi wawan. Ya, mau bilang wawin kalau dia di kasroh. Ini karena di maf'ul atau di mansub jadi wawan. Maksudnya jangan ya yang ke-12 tidak menambahkan huruf wawu. Nah, pakai huruf dah biar paham. Jangan menambahkan wawu, ntar bingung lagi. Wawu siapa? Apalagi ngomongnya jujur lagi wawan. Tidak menambahkan huruf wawu di antara keduanya. Tidak menambahkan huruf wawu di antara keduanya. Paham di antara keduanya? Maksudnya di antara Allah dan Akbar. Nih, contoh. Allah, wawu, Akbar. Nah, banyak nih. Ya. Coba ente baca. Nah, hampir sama kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, banyak. Allahu Akbar. Tuh, pakai wawu tuh nih. Coba ente tes aja di rumah. Allahu Akbar. Allah dan Maha Besar. Ada 2 berarti. Allah dan Maha Besar. Wawu kan dan. Kalau dibilang dan berarti Allah dan yang Maha Besar. Siapa yang dan siapa ini? Loh ya. Kayaknya nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh nambah wawu. Yang ke-14. Ke-13. An la yazida wawan goblal jalalah. Nah, ini sama juga. Tidak menambahkan huruf wawu sebelum kalimat jalalah. Sebelum lafaz jalalah. Tidak menambahkan
huruf wawu sebelum jalalah, dalam kurung Allah maksudnya. Ya, itu harfu jalalah tuh, kalau dibilang jalalah kan yang maha tinggi tuh, maksudnya Allah. Kalau dibilang harfu jalalah berarti Allah. Ya, kan harfu jalalah. Itu yang keberapa? 14. Contoh, depannya pakai wawu. Tuh. Wallahu akbar. Tadi Allahu akbar pakai wawu tuh. Ini yang kedua, wallahu akbar. Enggak boleh, ya. Sudah, yang keberapa? Syarat yang 14. Syarat dari kalimat takbir Allahu akbar yaitu mura'atu hurufiha. Memperhatikan huruf-hurufnya. 14, memperhatikan huruf-hurufnya. Maksudnya dalam kurung an la yubaddila harfan bi harfi akhar. Tidak mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Huruf dengan huruf lainnya nggak boleh diganti. Ya. Misalnya hak kecil jadi hak besar. Ya. Kafnya jadi qaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kalau kolah, iya, pokoknya nggak boleh diganti. Makanya perhatikan huruf-hurufnya. Yang ke-15. An yadkhulal waktu fil muaqqad. Dan takbirnya itu harus masuk waktu. Jangan belum zuhur dia udah Allahu akbar. Nah, yang ke-15 masuk waktu. Kemudian yang ke-16. Antaktarina bin niyah. Yang ke-16 berbarengan dengan niat. Nah, sudah tuh ya minggu yang lalu di dalam masalah niat harus berbarengan dengan niat. Jangan niat dulu baru takbir. Itu sunnah. Sedangkan wajibnya niat adanya di hati. Kalau di luar niat lafaz itu sunnah aja usolli untuk pemanasan. Jadi ingat. Bisa jadi kita sholat maghrib ngomongnya isya. Makanya sebelum itu kita ingetin sholat maghrib usolli fardhu maghrib. Berbarengan kemudian Allahu akbar bareng dengan niat. Yang ke-17. Takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Mentakhirkan atau mengakhirkan takbir si makmum dari takbir imam. Kalau inti jadi makmum ya. Wajib inti mentakhirkan takbiratul makmum, mengakhirkan takbiratul makmum dari takbiratul imam. Paham ya? Jangan bareng. Itu mau ngapain? Mau lomba inti Rossi ya Marquez. Biarin imam dulu takbir Allahu akbar baru inti. Ingat yang tadi jangan kencang-kencang, jangan ganggu imam. Ya, Anda suka kaget itu. Kencang banget udah jadi imam. Mana kalau bisa boleh ngomong gitu, lu aja deh. Sayangnya kita takbir. Kaget gitu. Itu apalagi ngebarengin lagi. Kita lagi niat nih. Allah, kaget gitu. Belum kelar. Allahu akbar. Ya, jangan. Ya kan bisa aja kalau nggak belajar kan begitu. Ke-18. An yakuna mustaqbilal kiblah. Yang ke-18 takbirnya udah ngadep kiblat. Ya, tadi nggak boleh sambil jalan, mesti berdiri benar-benar. Kemudian ini yang ke-18 menghadap kiblat. Takbirnya menghadap kiblat. Ya. Jadi benar-benar jangan nggak ngadep kiblat, nggak sah. Ya, karena udah masuk Allahu akbar. Berpindah. Ya, ngeliat cewek dulu kali. Cakep tuh. Allahu akbar. Dia kan bisa. Kan belajar dari kecil. Belajar dari kecil. Di bocah lihat. Di masjid berisi. Kasih tahu. Bagus. Jangan dilarang anak-anak belajar. Di masjid. Bermain di masjid. Tapi ingetin. Jangan didiemin. Anak-anak. Ini bagus. Tapi diingetin. Kalau kagak diingetin ntar sampai gede. Dianggapnya masjid ya udah daripada ngerokok di dalam, daripada bercanda dan sebagainya, di ngomongin urusan dunia dan sebagainya. Wah, itu karena kebiasaan terdidik dari kecil nggak ada yang kasih tahu. Ya. Keberapa sekarang? 19. Allah yaksid
an la yaksida bitakbir ghairas shalah. Tidak menuju atau bermaksud takbir selain sholat. Ya, tidak menuju takbir itu selain sholat. Artinya takbirnya itu benar-benar emang untuk sholat. Tulis dulu, ntar diterangin. Tidak, ya, tidak menuju takbir itu selain sholat. Ingat, tidak ya. Jadi benar-benar tujuannya takbir adalah sholat. Karena ada begitu ya. Nah, tidak, ya. Ghairu sholat. Itu ada ghairu. Seperti ilah juga jadinya. Tidak boleh masuk kecuali petugas. Artinya apa? Yang boleh masuk hanya la ilaha illallah. Ada istisna di situ. Ya, jadi hanya Allah Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Kan begitu. Nah, yang masuk takbir itu hanya untuk sholat. Selain itu nggak boleh. Contoh misalnya. Ya ditakbir. Gitu. Allahu Akbar. Udah. Oh sekalian aja udah takbir dimasukin. Padahal takbir pertama bukan takbir musolat, bukan takbir temennya kali diteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah udah sekalian deh. Atau dia takbir tapi tujuannya bukan sholat. Ingat ya, tuh. Jadi ketika takbir emang kita menuju kepada sholat tujuan kita. Yang ke-20. An yaqta'a hamaz akbar, ya, yaitu dia memotong kalimat ya akbarnya, ya. Tuh. Fayantiku bi hamzah, ya mengucapnya dengan hamzah. Memotong tuh hamzahnya. Ya, jadi Allahu Akbar. Ya, Allahnya apanya? Dipotong. Kalimat ininya dihilangin, ya, kalimat hamzahnya. Kalimat hamzahnya dihilangin, disambung. Ya. Sudah? Itu 30. 20. Sekarang masail fit takbir. Nah, ini masalah dalam takbir. Ya, permasalahan. Kan tadi udah tuh. Nanti di sini ada pengecualian-pengecualiannya. Tadi kan tuh secara apa namanya? Secara umum, tidak ada darurat dan sebagainya. Nah, sekarang permasalahan-permasalahannya. Ya juzu ta'rifil takbir ayaqulu Allahu Akbar. Ta'rif tuh maksudnya makrifah, ta'riful takbir. Boleh. Ingat kata boleh berarti bukan mesti harus diamalin. Paham ya? Bukannya dikata boleh berarti harus diamalin, bukan. Boleh. Ah, kalau gitu gua kerjain aja, jangan. Karena kalau misalnya boleh, ternyata nggak jadi afdol. Yang afdol ini, ya jangan dikerjain. Paham ya? Ini kalimat boleh di sininya artinya kalau ada yang ngomongnya begitu, ada yang ngerjain begitu, jangan disalahin. Karena boleh. Sah gak? Sah, boleh. Ingetin dulu nih, Ani ingetin dulu. Jadi apaan aja? Di dalam kalimat-kalimat dalam permasalahan ilmu, bukan ini aja ya. Dalam persoalan ilmu, nanti inti kasih tahu, ini Abdul. Kemudian ada kata-kata, misal permasalahan, boleh. Kalau dibilang boleh, berarti kalau orang itu kerjakan apapun juga, berarti boleh. Paham ya? Nabi itu nggak larang orang makan yang dop itu. Tapi biawak urun ya, bukan biawak yang yang itu sih itu kayak buaya dia apa namanya reptil ya, dua alam. Kalau ini ada di gurun ada bentuknya. Tapi Nabi nggak makan, tapi yang dimakan boleh. Ya, pahamin tuh ya. Nah dikata boleh di sini dalam segala hal itu tadi makanan. Ya, kayak bawang putih hukumnya ada yang makruh jatuhnya, ada yang nggak makruh tapi boleh. Tapi itu menyalahi yang afdol. Afdolnya ini. Ya inti usahakan yang afdol. Ini tujuannya apa? Kalau ada yang ngucap atau mengerjakan itu, jangan disalahin. Karena tidak batal atau tidak sah. Tidak. Boleh. Paham ya? Nah, apa itu yang boleh? Dia memakrifahkan. Makrifah tuh kalau bahasa Arab tuh ya. Madrasah. Ini tamat hitung-hitung les ya. Madrasah, karena ada makrifah al-madrasah. Paham ya? Tuh, namanya ada alif lam. Tuh namanya makrifah. Kalau nggak pakai alam, namanya nakiroh. Paham ya? Nah, sekarang di makrifah, Allah nggak bisa di makrifah, tapi akbarnya. Allahu Akbar. Berarti diucapnya gimana? Allahul Akbar. Paham ya? Tuh. Boleh ya, dia melapaskan takbir itu Allahul Akbar.
walakinnahu khilaful afdol. Akan tetapi menyalahi daripada yang afdol. Karena afdol ini boleh, tapi jangan diucapin buat inti. Paham nggak? Pahalanya jauh sama ini. Nabi nggak ucapin yang begini, tapi dalam hukum itu boleh. Dan inti jangan ucapin sesuatu yang boleh itu mentang-mentang boleh, inti uji di luar, jangan. Uji kelayakan jangan di luar. Nanti jadi gosip, jadi apa yang dosa inti. Allahul Akbar. Nah, kan jadi akhirnya jadi permasalahan. Nguji gitu, jangan. Islam nggak ngajarin untuk nguji-nguji orang, buat ini enggak, buat berdebat enggak. Ini banyak orang debat, ya hari ini terserah inti dah. Ya, ini bukan untuk berdebat. Apa yang Anda tahu ilmu, Anda jalanin dari guru-guru Anda. Kemudian yang kedua permasalahannya, ya ini kalimat ya. Kita hapus dar orang pakai lagi. Yang kedua, ya juzul ityanu, boleh mendatangkan. Kita datengin nih kalimat apa? Bisifatin dengan satu sifat, au bisifatain atau dengan dua sifat. Boleh satu sifat, dua sifat. Allah punya sifat banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang inti baca Asmaul Husna, itu sifat-sifat Allah. Paham ya? Min sifatillah, dari sifat-sifat Allah. Boleh mendatangkan satu sifat, bahkan dua sifat dari sifat-sifat Allah. Fayogulu, misalnya baca Allahur Rahmanu Akbar. Allahur Rahmanu Akbar. Boleh. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Masya Allah. Awi besok dijalanin. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan uji coba di luar ya. Gitu. Karena jadi fitnah. Itu dosa. Tapi boleh nggak? Boleh. Lakinnahu khilaful afdol. Tapi menyalahi daripada yang afdol. Artinya nyalinya afdol jadi nggak afdol. Pahala nggak kurang, jangan. Pahala kurang inti uji coba di luar. Uji coba yang benar, yang hak, yang benar baru inti keluarin di luar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Udah pakai yang ini ya. Ini Anda bicara begini, kalau ada orang ngucap begitu tuh, jangan disalahin. Kali menguji inti sebatas mana ilmu inti kan bisa. Kalau inti teriak kan ketahuan. Tapi kita yang ini nggak, jangan. Di luar orang muji bisa jadi. Yang ketiga, yajibu alal aziz minat takbir bil arabiyah at-ta'allum. Wajib ya atas yang mampu, ya atas yang lemah dari takbir, ya. Orang yang lemah, ya. Dari takbir bil arabiyah, harus dengan arabiyah, ta'allum untuk belajar. Ampuin. Ya, tibang Allahu Akbar aja, Allahu Akbar, karena nggak boleh tadi syaratnya itu. Tidak boleh pakai bahasa yang lainnya, harus bahasa Arab. Kalau memang dia lemah, terus ta'allum, belajar, dia belajar, mudah kok insya Allah. Tapi bisa gak orang begitu lemahnya? Bisa gak? Udah belajar seminggu 2 minggu, susah banget ngucap Allahu Akbar, akhirnya gak sholat. Sedangkan ketika dia muslim, wajib sholat. Ini bicara kalau orang muslim sih kayaknya bisa. Kalau masa orang muslim sampai umur 20 gak bisa ngucap Allahu Akbar, bingung gitu nih. Paham ya? Biasanya mu'alaf. Ya, aneh mu'alafin orang berapa orang gitu. Yang paling seru aneh mu'alafin orang Jepang. Hasyadu. Wan asyhadu. Gitu dari lahjahnya dia, dari lughahnya dia. Kalau orang Arab damai mau lughahnya begitu, orang Betawi, orang Indonesia. Tapi orang yang luar belum tentu. Ada kan orang luar yang rotnya agak kurang R-nya. Nggak main di R. Nah, ketika R kan tidur berat itu. Paham ya? Nah, jadi bagaimana? Islam luar biasa. Ajaran fikih itu Masya Allah. Fa'ilam yastati, kalau memang dia nggak mampu, benar-benar nggak mampu, wa khawfa khurujal wagat, takut khawatir waktunya habis, hilang. Sedangkan jangan bilang tadi, kalau terlalu ngandelin begitu, bisa seminggu dibelajar nih. Paham ya? Ini udah waktu nih, dari dimulai mu'alaf udah zuhur nih. Wajib di sholat zuhur. Udah belajar 2 jam, ya asar dah. Ibaratnya, paham nggak? Asar deh. Tuh. Tarjamaha bil lugoti. Maka terjemahkan dengan lugohnya dia, dengan bahasanya dia. Paham ya? Tapi jangan terus-terusan. Karena ini mengingat akan waktunya asar, habis dari zuhur, alhamdulillah, masuk. Ya,
Alhamdulillah. Ya, mulai sholat, pas sholat Allahu Akbarnya susah. Ya. Nah, nanti dia belajar terus, ya bisa, biasanya sih insya Allah bisa. Tapi ini fikih sampai begitunya tuh. Fikih begitu memang tuh. Ya, jangan bingung, fikih begitu tuh. Misalnya kambing, sapi, ya, anaknya keluar nih. Anaknya keluar, orangnya kayak awi gitu. Gitu. Paham ya? Bentuknya kayak orang, bentuknya kayak orang. Tuh bayangin tuh. Bentuknya kayak orang. Tapi benar lahir, bukan bapaknya orang ya, bukan ya. Enggak. Bapak ibunya kambing. Keluarnya kayak orang. Kakinya 2, misalnya ada ke tangan, kayak orang. Sampai gede tuh. Itu kambing. Ya, antik tuh biasanya dipoto dia tuh orang. Potong. Ya, karena memang kambing. Sekarang orang lahirin anak kayak kambing. Nggak boleh dipotong. Sampai begitu nih fikih. Masa ada begitu? Emang nggak ada. Tapi sampai begitu nih, kalau kejadian nggak bingung. Jadi apa yang mesti dirapatin lagi semua udah ada. Paling itu yang suka jadi bahsul masail tuh, pembahasan-bahasan dalam masalah dan keadaan zaman. Ya misalnya nggak ada ini, pakai ini. Nah itu namanya tuh yang dibilang kias dari ijma ulama kemudian kias. Misalnya zaman ini ada onta, wah nggak ada kebun nih di Maksono mana? Adanya sapi, kebun nggak ada, ya pakai kebun dan sebagainya. Itu kiasan-kiasan dan segala macamnya. Ya, paham tuh ya? Nah, jadi kalau memang sampai waktunya mepet, wadah aja buru-buru dah pakai bahasa ini aja. Zuhur udah kelar, di sembahyang asar, ulang lagi latihan lagi. Ya terus, insya Allah ya baru masuk Islam juga biasanya Allahu Akbar bisa insya Allah. Paham ya? Nah, tapi kalau memang kejadian begitu, ya dibolehkan di situ. Mengingat tadi ya khawatir waktunya hilang. Nah bagaimana Allahu Akbar susah? Nah, sholat kan panjang tuh. Nah nanti belajar tuh. Jangan itu bikin susah. Belajar dulu, nanti kalau udah setahun baru sholat. Nggak boleh tuh. Ketika dia muslim, dia jadi orang Islam, ketika itu juga, saat itu juga, hukumnya wajib sholat. Bagaimana? Fatihah belum bisa. Yaudah, Allahu Akbar udah bisa kan tadi? Allahu Akbar. Sebelum ini sholat tanya, bisa Fatihah? Biasanya umumnya orang-orang yang mu'alaf tuh Allah kasih kecerdasan. Cepet. Dibanding kita nih yang dari turunan. Baca nih kuliah kulhu apa itu. Tapi mereka yang ini dikasih luar biasa. Cepet. Ya, sahabat-sahabat aja masuk Islamnya udah gede. Tapi apal Quran sekali emang luar biasa. Jangan sekarang begitu juga dikasih kecepatan. Ya, andai gitu. Memang susah. Bisanya apa? Bismillah bisa gak? Atau Allah, Subhanallah bisa. Udah pakai kalimat itu aja. Fatihahnya. Al-Fatihah belum hafal. Bismillah bisa saya. Bismillah. Yaudah baca Bismillah. Sepanjang sama kalimatnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tuh sampai walad dolin. Kira-kira berapa kalimat tuh? Berapa detik? 7-10 detik. Ya udah Bismillah. Ya, paham nggak nih? Allahu Akbar. Misalnya Subhanallahil azim wa bihamdihi nggak bisa, udah Bismillah. Udah kalimat itu yang baca. Nanti di dalam rukun sholat. Jadi jangan sampai sungguh belajar baru sholat, nunggu kapan? Setahun, 2 tahun. Nah, kalau mati, karena ketika dia orang menjadi muslim, menjadi orang Islam, ketentuan dalam Islam harus dikerjakan. Paham ya? Gitu. Kemudian yang masalah yang lainnya. Qarnun niat bitakbir. Nah, ini permasalahan di dalam membarengi niat dalam takbir. Nah, hukumnya wajib membarengkan niat dengan takbir. Wastihdaruha, diistihdorkan, dihadirkan, tafsilan fi jami' takbir al-mu'tamad. Anda bicarain dulu nih. Yang mu'tamad yang paling kuat nih, masalah niat di dalam takbir, itu istidor tuh menghadirkannya itu di dalam hati itu tafsilan, terperinci. Secara terperinci, usolli fardhon. Paham ya? Bahasa terperinci, paham ya? Diperincikan tuh. Usolli fardhol maghrib. Ingat yang 3 aja dulu. Ya. Paham ya? Namanya yusamma bil mugharanah al-hakikiyah. Itu namanya mugharanah. Yang dibarengi, ya, beriringan hakikiyah. Namanya hakikiyah. Jadi dikenali istihdar hakiki. Yang menghadirkan hakiki. Itu namanya
istihdar hakiki, menghadirkan niat itu secara terperinci. Itu namanya istihdar hakiki, bahasa fikihnya. Waqtarul mutakhirun. Nah, ini yang hakikatnya begitu tuh. Kalau inti bisa alhamdulillah, itu muktamadnya. Tapi inilah enaknya ada ulama-ulama fikih. Memilih mutaakhirun, ulama-ulama yang mutaakhir, ka Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali, kemudian termasuk Imam Nawawi, ya radhiyallahu anhum ajmain. Nah, Imam Nawawi ini mengatakan adamu wujubi dzalika limasyaqqati syadidah. Meniadakan kewajiban yang begitu. Padahal hukumnya wajib itu secara muktamad. Tapi Imam Nawawi ini boleh kita pakai. Karena memang susah. Limasyaqqati syadidah itu sangat susah untuk menghadirkan ketika Allahu Akbar, itu menghadirkan secara terperinci usolli fardhon. Tapi kalau bisa cakep udah. Karena dipelajarin. Paham ya? Bisa Kak, orang nggak bisa nyamain semuanya sama. Inti jangan nyamain. Nih lihat imam begitu. Sama, Anda juga nggak nyamain kepada inti. Kalau inti bisa kan Anda bilang, inti hebat. Ingat yang wajibnya tadi dulu ya. Usolli fardhon maghrib. Makmuman atau imaman. Sebenarnya kadang sulit. Jangan nanti yang belajar yang tadi. Sulit banget Islam. Ya, ribet banget. Bilang, bukan ribet Islam. Yang ribet inti. Kenapa nggak belajar dari kecil? Paham ya? Kan selalu ada tuh. Ribet banget. Nggak ribet sebenarnya. Nah, makanya dikasih utama nih. Utamanya begitu. Tapi kalau memang orang susah untuk menyebut, pakai nih Imam Nawawi dan imam yang lainnya termasuk Imam Ghazali. Pakai istidor urfi. Ya, apa? Yaitu iktifa, cukup bistihdor niyah, ijmalan secara global. Fi juz'i minat takbir, di mana bagian di ketika takbir. Secara global atau global? Ya. Nah, kalau belum bisa bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Ada terperinci, ada secara global. Usoli fardhu maghribnya udah tuh, dok aja gitu. Nggak mesti usoli fardhu maghrib. Makanya pertama sebelum inti sholat, rapiin itu. Usoli fardhu maghrib, salah rakaatin mustaqbil kiblati ada animat munili. Nggak apa-apa. Cuma biasanya kalau udah begitu pas masuk ngikut tuh bingung deh. Paham ya? Nah, kalau aneh nggak biasanya udah usoli fardhu maghrib imaman lillahi ta'ala. Atau udah biasa aneh tambahin salah rakaatin imam. Allahu Akbar. Nah udah secara global aja. Tapi kalau ente bisa usolli fardhu maghrib seperti tadi niat tuh, cakep. Ana jempolin ente. Kalau ente nggak bisa, jangan takut masih sah kalau secara global. Paham ya? Ketika ente takbir Allahu Akbar, itu langsung gambaran ente masuk tuh. Usolli fardhu maghrib gitu. Paham ya? Global. Nggak secara harus usolli fardhu. Diperinci tuh atu-atu bacaan. Apalagi dibanyakin lagi. Padahal yang wajib cuma 3. Inti perinciin dulu yang 3. Kalau inti bisa bagus. Belum nggak bisa juga. Udah masih sah. Yang penting ada niat di hati. Walaupun hadirnya itu secara global blok. Gitu. Udah keren. Paham ya? Udah. Ini pembahasan sebenarnya panjang di sini. Istidor niyah, nawani. Ya. Pokoknya ada istidor hakiki, ada istidor urfi. Hakiki itu harus terperinci. Kalau urfi, yaitu secara global. Paham ya? Gitulah ya di dalam niat. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, ruknus salis. Yaitu rukun yang ketiga. Al-qiyam alal qadir fil fardhi. Berdiri atas yang mampu di dalam sholat yang fardu. Adapun sholat yang sunnah boleh dalam keadaan duduk. Karena sering suka sholat sunnah itu duduk, ya. Tapi pahalanya dari yang diri, ya. Mengamalin aja apa yang dapat kita dari ilmu. Wallahu a'lam. Shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi hajjani wa ya Rasul. Salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji. Allahumma salli alaihi wa alihi. Ya, buka kitab apa namanya? Kitab akhlaknya.
Karena Sayyiduna Ali Zainul Abidin. Kisah tatbikiyah, kisah yang nyata. Yang kemarin cerita tentang kisahnya Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya. Sekarang kanan Sayyiduna Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Ali Zainul Abidin, namanya Ali. Lagobnya Zainul Abidin. Ya, perhiasan orang-orang ahli ibadah, saking hebatnya dalam ibadah. Yang julukin bukan beliau yang bikin nama begitu, tapi dijuluki oleh orang-orang sampai gini hari, ya, namanya Zainul Abidin. Ya. Masuk. Waduh, masuk. Ini dari Pondok Aren nih. Iya, dari Pondok Aren. Masuk. Tapi jangan di luar. Ntar kalau diputus sampai anak tiri ntar. Ada yang mengundang dari Pondok Aren, Tangerang ya? Tangsel ya, Tangerang Selatan ya. Baik. Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali ini ayahnya adalah Sayyidina Husin, ya. Sayyidina Ali bin Husin bin Ali, ya. Dan binti Sayyidina Fatimah binti Rasulullah SAW, cucunya, anak daripada Zainal Husin. Itu namanya Ali, punya anak Sayyidina Muhammad al-Baqir. Ya. Kemudian anaknya Ja'far Shadiq. Baik, karena Sayyidina Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu kasirul birri bi ummi. Beliau sangat berbakti dengan ibunya. Hatta qala lahu ba'du ashabi, sehingga sebagian dari sahabat-sahabatnya, teman-temannya bicara sama beliau. Anta abarrun nas bi ummik. Engkau ya Ali, ya, begitu baktinya, manusia yang paling bakti kepada ibu kamu. Walimada manaraka ta'kul ma'aha. Kenapa kami lihat, ya, mereka kan bicara, kami lihat kamu kok nggak makan bersama ibu. Kamu ini manusia yang paling bakti sama ibu kamu, tapi kok kamu nggak makan sama ibu kamu bareng? Biasanya kan namanya bakti bareng ya, makan ya, bareng. Ini kok kamu paling bakti? Aku temukan kau ini orang yang paling bakti sama ibu kamu, tapi kamu nggak pernah bareng makan sama ibu. Limaza, ada apa gitu? Apa jawab beliau? Naam, iya benar. Saya memang tidak pernah berani makan bersama ibu. Li'anni, karena sesungguhnya aku akhafu an tasbiqo yadi ila ta'am qad sabaqa ilahi ainaha. Aku takut tanganku ini telah mendahului kepada makanan, sedangkan ibuku telah mendahului matanya kepada itu makanan. Paham nggak nih bahasanya? Dia takut tangan aku ini, aku takut tanganku nyomot makanan yang mana emak udah duluan. Kata bahasa Betawi, ini kalau bahasa Arab kami ngertiin secara Indonesia baik dan benar, rada bingung. Makanya kalau ngomong kata guru aneh, udah yang orang paham aja. Apalagi kita Betawi, aneh takut. Paham ya? Ya Ali, engkau orang yang paling bakti sama ibu kamu. Kenapa kami lihat nggak pernah makan sama ibu kamu? Bener, saya memang nggak berani untuk makan dengan ibu saya bareng. Kenapa? Aneh takut tangan aneh udah ngeduluin makanan, sedangkan emak aneh udah ngeliat duluan sebelum tangan aneh. Paham nggak? Kayak inti nih, kan suka makan ya, lagi bareng ya jalan. Nah gitu. Ya temen ngambil bahasa gitu dapat setan. Tuh kan jelek. Ya tuh setan. Tuh ini orang tua masalahnya. Takut orang tuanya, ibunya ini udah ngelihat makanan. Tuh ketika ibunya ngeliat makanan, tangan udah nyomot. Kalau kita kan nggak mikirin, makan aja sama ibu kita, sama bapak kita. Nggak pikirin tuh bapak kita mungkin ada asam. Tuh, makanya nggak berani beliau nungguin emaknya dulu makan. Ya, emaknya dulu makan. Bukan me bapak, bukan. Karena memang ama emak banyakannya. Ya. Kalau inti kan banyakan me bapak, orang bapak kita nggak kemana-mana. Ya, kalau orang dulu kan bapaknya jalan. Nah, begitulah. Ya, beliau mengatakan begitu. Beliau mengatakan azamat antanawulihi, yang mana ibuku udah azam, udah ada kepengenan untuk makan atau minum itu. Fa'akuna qad aqaqtuha, maka sungguh aku telah durhaka kepadanya. Ya, Masya Allah. Ya,
Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ya, beliau tuh begitu aja tuh menganggap dirinya udah durhaka. Begitu. Ya, yang mana orang tuanya udah ngelihat tapi saya nyomot duluan. Udah anggap Anda durhaka, makanya nggak berani takut. Itu anggap Anda durhaka. Ya. Dalam kitab Sarah Ainiyah ya, ada nazam syair ya, Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu an yang kemudian oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi disarahkan itu namanya Sarah Ainiyah karena pakai huruf ain belakangnya. Ya. Tadi Sudah Ali Zainal Abidin. Beliau begitu hebat di dalam ibadah, ya tidak kurang ibadahnya dalam satu hari, ya dalam 1000 rakaat. Ini kalau keluar nih jadi ini nih, ya dikata apa namanya kurofat. Gak ada orang, dia mikirin pakai dirinya sendiri, dia ngewaktuinnya pakai waktu dia. Inti waktu inti sama aneh aja inti bingung. Ane bisa baca Quran setiap hari 1 juz, ane bisa baca kitab, ane bisa ngajar. Bisa ngelonin bini, kayak ini. Inti belum apa-apa, tibang datang aja ngaji susah. Suruh baca Quran sebulan 1 juz. Sebulan 1 juz, main lempar-lemparan. Aneh bingung, waktunya kemana? Itu beda. Bukan untuk itu aneh bedain lagi sama guru-guru kita. Nah bedain lagi, Imam Syafi'i hatam Quran pagi sore. Kalau inti bandingin sama diri inti, kagak masuk akal memang. Apalagi inti kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Isra dan Mi'raj. Hanya cuma 2 jam tapi bisa ngalamin begitu hebat. Naik ke langit 7. Inti baru jangan naik ke langit, naik ke langit. Matahari di bawah langit, ingat. Matahari di bawah langit. Ada matahari di sini, enggak kan? Matahari di bawah langit pertama. Kalau ada di langit kedua, mataharinya enggak kelihatan. Paham enggak nih? Ada di bawah. Ini jaraknya Anda lihat Google, kan yang belum ada yang bisa ngukur kecuali dari Google gitu. Perakiraan dari orang-orang ahli. Perjalanan 150 juta tahun. Perjalanan kaki ya. Kalau pakai mobil, pakai apa ente lihat deh. Di ada. Ya, ada 179 tahun. Ente naik mobil nggak berhenti tuh. Jadi naik mobil tuh, ya. Kayak ke Jawa gitu tuh. Ya, naik mobil kan. Jalan tol per 100 kilo per jam. Itu nggak berhenti, tanpa henti. Paham nggak? Itu usia ente nggak sampai. Bayangin tuh, 1 juta 1.500.000 kilometer. Dibayangin. 1 juta, Mekah Madinah cuma kita dari sini 9.000 kilo. Ini 150 juta kilometer. 1.500.000 kilometer. Jarak bulan 400 kilometer, 400.000 kilometer. 400. Kalau ini bukan 1,5 juta lagi, bukan 3 kali lipat, 150 juta. Bulan cuma 300 lihat ya di Google. Ini langit pertama yang matahari di bawah berapa ratus juta lagi nih. 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 nabi sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Mau jadi kafir inti. Yang samain kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala pada Rasul. Kalau bukan Rasul, ya kita lain lagi. Makanya biar ada yang terangin. Isra dan Mi'raj. Mi'raj apa? Aroja naik. Mi'raj itu naik. Sedangkan sholat itu Mi'rajul Mu'min. Sholat itu Mi'rajnya orang mukmin. Naiknya tuh dia derajat sama Allah Ta'ala. Bukan badannya semua ruhnya naik ke atas. Enggak, bukan. Bukan badan yang naik. Cuma ruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya orang-orang besar mengatakan bisa bertemu Allah Ta'ala. Sama Imam Ahmad Imam Hambal radhiyallahu an. Nah, kan Al-Faqih Muqaddam yang nerangin yang nggak paham atau dipotong-potong. Nah, Nabi Haji Somir sekali, ini kata 7 kali bolak-balik. Nah, jadi fitnah lagi. Paham ya? Nah, jangan samain udah. Ya, pokoknya beliau begitu ahlinya dalam ibadah. Makanya Anda nggak selalu buka-buka yang begitu. Karena orang yang nggak paham hanya untuk nyari apa? Nyari celah. Paham ya? Apalagi ilmunya, keadaannya nggak sama, nggak berkah. Ya, beda sudah. Ya, soal kelebihan seseorang nggak boleh dipungkirin, harus dibicarakan, dibicarakan cuma tempatnya aja. Jangan sampai salah dan jangan dipotong-potong. Dan terang ini biar paham. Jangan sembarangan. Maka kudu yang muda-muda ngaji begitu. Ya, di Al-Quran disebutkan tentang kehebatan seorang pemuda dari Nabi Allah Sulaiman umatnya.
yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis hanya dengan sekejap mata. Dan Al-Quran diterangin. Ya. Nah, Siti Maryam perempuan bukan nabi. Itu juga bukan nabi. Bisa ada makanan di dalam rumahnya. Ditanya, min indillah, dari sisi Allah, dari surga. Ashabul Kahfi, ya, yang tidur 309 tahun. Pemuda, bukannya Rasul. Bukan seorang ini, orang soleh. Bahkan ditemenin lagi sama anjingnya. Anjing-anjing ikut. 900 tahun. Inti 900 tahun. Udah jadi tulang. Ini bangun, bangun. Tidur. Tapi dia rasakan sebentar. Setengah hari. Ya. Luar biasa. Kalau Allah kasih kelebihan orang-orang. Nah, ini kelebihan-kelebihan ini bukan untuk kita meniadakan yang keluar akal, justru kita ingin mengagungkan kekuasaan Allah, sebagaimana Allah sang pencipta, ya, gitu. Nah, kita bicarakan bagaimana ya kesungguhan beliau, kezuhudan beliau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih salah satunya nih. Kita ikutin yang begini bisa gak nih gini nih. Wa kharaja minal masjid. Beliau keluar dari masjid Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Falakiyahu rajulun fasabbahu. Ada seorang laki-laki nemuin keluar dari masjid habis ibadah. Kemudian ada laki-laki yang maki-maki dia. Ya. Balagha fi sabbihi. Melampaui batas di dalam cacian. Ya, balagha yubaligu melampaui batas. Cacian udah enggak enak. Orang nyaci, ini cacian ini melampaui batas. Paham ya? Orang nyaci masih ditakar-takar gitu nyacinya. Ini melampaui batas dalam cacian. Wah, itu murid-muridnya tuh yang dengar ya, membantunya, marahnya luar biasa. Ya. Fakafahum, dicegah anhu darinya. Ame-ame Sayyidina Ali Zainal. Ya, tenang aja, mahla ala rujul. Ada santai aja. Ya, kalau kita kan gituin tuh, itu pada gebugin. Ya, begitu gitu ya. Oh, lihat guru gitu marah ente, bapak ente gitu marah. Tapi beliau satu orang mau ngapain? Biarin dia maki-maki. Ya, kemudian didatengin semua al-balale wa qalalahu, maka dikatakan kepadanya, ya, masutiro anka min amrina aksar. Apa yang ditutup dari engkau, ya, dari urusan kami lebih banyak. Bahasanya begini, ya. Lu caci maki gue. Dengan ke segala keburukan kan tuh, kejelekan. Orang namanya maki jelek, enggak cakep. Kalau cakep namanya muji. Kalau ngejelekin udah paham ya, udah ngejelekin. Apa yang beliau bilang? Yang inti sebutin masih dikit, yang inti nggak tahu kejelekannya lebih banyak. Paham nggak? Begitu jadi orang. Anda dikatain orang begini, itu dikit. Yang tahu diri kita jelek siapa? Kita sama Allah. Paham ya? Jadi jangan girang dipuji, justru dimaki orang inti girang. Karena yang maki itu tahunya sedikit. Coba kalau banyak. Lo yang tahu. Makanya nggak boleh buka aib orang begitu juga. Aib lu nggak banyak emang. Ya. Alakah hajah? Ya. Nu'inuka alaiha, ya. Kemudian apakah engkau punya hajat yang bisa kami bantu kepadamu, ya. Artinya setelah dimaki-maki begitu ente tahu kejahatan aneh, kejelekan aneh, keburukan aneh dikit, lebih banyak aneh yang lebih tahu. Ente punya hajat apa, aneh bisa tolong ente. Paham ya? Pastahya rajul, malu tuh perempuan. Dikasih duit ibaratnya. Kalau ente kan yang maki-maki ente kasih bogem. Ya, ada orang maki-maki, diem deh. Coba orang jahat amente kalau mau di kampung, baikin dia. Orang pakai api, siram pakai air. Jangan pakai api. Suami istri begitu juga. Ane udah ngajarin, kalau pelajarin suami istri ini kan pelajaran lagi belajar bukan fikih. Kalau suami istri kan ada pelajaran malam minggu ketiga di Depok. Gitu. Ini marah-marah, peluk, cium, diem dah. Kalau ada bercanda ini karena leva ya panjang di kamar ya. Paling kata gila. Lagi marah-marah, lu buka baju ya. Ya bercandanya gitu. Ini bukan bicara jorok, bukan. Enggak bus apa yang dihadapin. Ya. Kata salah satu guruannya, kalau perempuan kita salah satu yang marah, nih bendera nih lagi ini nih. Kita turun. Kalau bini lagi marah, kitanya turun kendor. Narik bendera kan gitu. Kalau mau bendera naik, yang satu narik, yang satu turun. Kalau kita yang lagi marah, bini kudu
Dia muda. Kan nyaut, yang berantem nyaut. Makanya ajarin perempuan jangan banyak nyaut. Laki terkelap, makanya inti jadi laki jangan nyaut kayak perempuan. Jalan kalau aneh begitu, tapi aneh nggak pernah sih begitu. Hari aneh nggak pernah begitu. Kalau inti digituin, mau marah, ambil naik motor jalan udah. Ya, jalan ngerokok kayak di mana di kafe kayak nongkrong aja diam gitu. Ya, jangan macem-macem, jangan diam aja udah. Ntar juga 3 jam ditembang di mana bang? Ya gitu. Ya artinya jangan gara-gara urusan kecil jadi belajar aja dulu dari rumah tangga. Belajar dulu dari rumah tangga. Di luar begitu belajar. Ya, ini salah satu kalau kita mau buktikan. Aneh nggak mau bicara keramat, bicara ini nyentar. Orang nggak begitu deh zaman sekarang emang lagi dibenci kita. Ya, kita bicarakan bagaimana tuh di antara mujahadahnya. Pantas ya daripada cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dibagi selendangnya. Kemudian wa marallahu bi ato, suruh perintahkan tuh ya muridnya ambilin uang, kasih dia fauqa alfa dirham. Berapa dikasih? Yaitu di fauqa alfi dirham, di atas 1000 dirham. 1000 dirham. Ya, 1 dirham ya itu berapa perak? 3 perak tiga apa namanya? Perak, kalau ini perak gitu, 3 gram perak gitu ya. Kalau dinar kan emas, 4 gram emas. Gitu. Kan lumayan 1000 dirham. Ibaratnya ente ngasihnya nggak bukan 1000, 2000, 2, 3 juta. Ente orang makin ente, banyak juga yang makin dah. Orang kasih duit. Apa kata laki-laki itu? Ya. Asyhadu annaka min auladi rasul. Ini bukan syahadat ya. Bahasa Arab itu aku saksikan benar-benar aku bersaksi benar engkau adalah anak atau cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak lagi ceritanya nih. Ya, kalau mau cerita-cerita ini nanti kapan waktu, yaitu di hari Minggu biasanya Anda buka kalam-kalam ulama-ulama. Ya, di antaranya anak-anaknya beliau ada jumlahnya ihda asyara zakaron, ada 11 laki-laki, warba inas dan 4 perempuan. Ya, yang mewariskan ilmu-ilmu beliau. Di antara yang terkenal yang disebut di sini yaitu Al-Bagir As-Sajjad, ya, yaitu Imam Muhammad Al-Bagir, ya. Kunyahnya Abu Ja'far, bapaknya si Ja'far karena anaknya bernama Imam Ja'far. Kalam-kalamnya banyak di sini. Anda kasih dikit buat inti. Bagi ya istabtar rizqo, apabila engkau lambat dalam rezeki, kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Kalau kalamnya Imam Zainal Abidin nggak begitu banyak, tapi ini Imam Al-Bagir banyak di sini. Bagi kamu yang lambat dalam rezeki, fa'aksir mina istighfar, banyakin istighfar. Ya, yang duitnya rada-rada dikit, banyakin istighfar. Nabi nggak kurang 100 istighfar. Nabi nggak berdosa. Nabi Adam sekali doang doa nggak berhenti-berhenti. Rabbana dzalamna anfusana. Pokoknya pengakuan dosa, istighfar banyak, sifatnya banyak. Ya, kalau bisa sholat taubat. Nggak perlu taubat, nih ntar kalau dosa baru taubat. Enggak, yang namanya sholat taubat kapan aja? Nabi aja ajarin sholat taubat malam, di waktu tahajud sebelum witir. Itu Anda lakukan, sholat taubat. Malam, itu namanya sholat tahajud. Sholat malam, sholat malamnya apa? Sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh, sholat taubat boleh, sholat taubat. Ada sholat taubat, ada di bukunya Ustaz Umar. Anda jalanin karena beliau kasih. Nanti kapan waktu ntar kita tulis. Sholat taubat, setelah itu sholat witir. Ada doa-doanya, sholat taubat. Ya. Nah artinya mengurangi dosa-dosa kita. Itu ibaratnya selang tuh dosa tuh ibaratnya kayak apa tuh? Kotoran. Tahu ya? Kotoran. Nah kotoran yang nyumbat-nyumbat kalau dihapus, air jadi kencang nggak? Gerojok. Bukan kencang lagi, gerojok. Ya. Kalau banyak kesedihan, azanaka amrun. Kalau ke amrun tuh perkara itu membuat kau gak sedih, ya fa'aksir min la haula wala quwata illa billah. Banyakin dari mengucap la haula wala quwata illa billah. Ya, itu Anda bacaan itu la haula wala quwata illa billah setiap dohor 100. Ya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Itu 100 zuhur. Ya, Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah. Hafizullah Ta'ala. Itu kasih amalan-amalan yang sedikit. Masih kita nggak baca, apalagi kasih yang banyak. Suruh baca ratib, baca Yasin tiap hari. Anda baca Yasin, Wirdul Latib tiap hari. Nggak nungguin malam Jumat. Faiza hifta gauman, jika kamu takut
sama seseorang, takut sama satu kaum, fakul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca. Itu juga bacaan anak di Hizib Nawawi setiap pagi 70 hasbunallahu wa ni'mal wakil wa faidu amri ilallah. Ya, tambah itu. Nah, kemudian kalau engkau kagum dengan sesuatu perkara, kagum, katakan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kau takut dimakar sama orang, ya takut dari pembunuhan, makar-makar orang dah. Wa faidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu biasanya disambung dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 70 atau boleh baca 450 boleh. Ya, paling kagak banyakin baca itu dan. Kemudian wa idza asabaka gham, apabila engkau ditimpa dengan duka cita, ditimpa galau, ya, galau gham ya farijal ham ya kashfal gham. Ya, galau, apa lagi? Duka cita, apa lagi? Risau. Ya, kalau inti ngalamin begitu, Fagul, katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ulama atur tuh porsi-porsinya. Ibaratnya tuh kalau kunci itu ada giriginya biar bisa buka 40. Jangan dibacanya kalau lagi witiran doang. Subhanakal malik subhana malikil subhanaka malikil quddus subhana malikil quddus, jangan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40. Jangan cuma bulan puasa. Setiap sholat witir selesai baca itu sambil nunggu subuh. Itu aja. Ya, masih banyak sebenarnya, cuma waktu karena kita nggak lebih dari jam 10:30, jam 10 sebenarnya. Ya, cuma karena lewat sedikit. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita. Nanti dilanjutkan lagi pelajaran fikih dan akhlaknya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.